Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tad'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Perumahan Crystal Garden beserta pengurus DKM lainnya dan juga para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita berada di bulan apa nih? Bulan Jumadil Awal atau Jumadil Tsani? Di akhir Jumadil Awal atau sudah masuk Jumadil Tsani? Enggak tahu dah. Masya Allah, iya. Jadi kurang lebih Ramadan tinggal Jumadil Tsaniyah, Rajabun, Sya'ban, 3 bulan ya. 3 bulan ya, kurang lebih 90 hari. Kurang lebih 90 hari. Mungkin kurang. Bisa jadi kurang. Jadi Masya Allah ini ya, tidak terasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan 1443 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau lihat penanggalan nasionalnya, hari ini kita berada di khuratis sanah, kalau kata orang Arab itu, di awal tahun kalau dalam penanggalan nasional. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari ya. Ini sedikit saja sebagai pembuka sebelum kita masuk ke kitab. Kemarin itu saya sebenarnya dapat beberapa undangan untuk hadir dalam acara muhasabah akhir tahun ya, baca doa bersama dan lain-lain. Tapi karena memang ada tanggung jawab di pesantren ya, sehingga saya tidak hadir di beberapa kegiatan tersebut, karena memang ada tanggung jawab di pesantren dan anak santri sudah datang ya, karena kami liburkan lebih awal sehingga malam tahun baruan ada di pesantren. Karena kalau malam tahun baruan ada di luar, anak santri itu ya namanya anak-anak ya, masih santri, masih mudah ikut-ikutan. Nah, jadi setiap tahun santri kami itu kalau malam tahun baru ya ada di pesantren. Ya. Jadi liburnya duluan, ujiannya juga duluan begitu. Ya, karena anak santri sudah ada di pesantren, ada undangan, ya kegiatan zikir, ya doa, muhasabah dan lain-lain, saya tidak hadir. Namun sangat disayangkan sekali, masih ada saja di antara umat Islam yang mencemooh itu, yang menyalahkan. Ini unik, ini menurut saya unik. Masih ada saja di masa sekarang umat Islam, apalagi sudah gelarnya ustadz, menyalahkan saudara-saudara kita yang sedang bermuhasabah, sedang berzikir, sedang berdoa bersama di akhir tahun dengan alasan ini dan itu ya. Tidak ada tuntunannya lah dalam sunnah ya.
dan lain-lain, menyatakan oh ini kan bukan penanggalan Islam tapi penanggalan Masehi gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalaupun ada, perlu diluruskan. Kenapa? Karena ada ibadah yang waktu dan tempatnya ditentukan, tapi ada juga ibadah yang tidak ditentukan waktunya, kapan saja. Seperti apa contohnya yang ditentukan? Sholat zuhur, maghrib, isya, subuh itu sudah ditentukan waktunya. Tidak bisa sembarang sholat maghrib. Begitupun haji, itu sudah ditentukan waktunya. Puncak ibadah haji adanya di Zulhijjah. Tidak boleh diadakan di bulan lain. Ya, wukuf di padang Arafahnya. Nah, ada pula ibadah yang tidak ditentukan waktunya, kapan, termasuk diantaranya membaca Quran. Jadi kapan saja silahkan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang baca Yasin malam Jumat, silakan gitu ya, atau membaca doa-doa tertentu ya di akhir tahun, silakan. Sekarang pun kita muhasabah, tidak ada masalah. Sekarang kita zikiran, kita doa, tidak ada masalah. Kalau alasannya tidak sesuai dengan sunnah, maka perlu dipahami dulu apa itu sunnah. Sunnah itu adalah ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan oleh nabi. Jadi tidak semuanya yang disandarkan oleh nabi itu bersifat wajib atau bersifat mandub. Bahkan ada sunnah nabi yang haram gitu. Contoh misalkan kita tadi sholat maghrib ya, itu sunnah nabi bukan? Ya sunnah nabi karena disandarkan kepada nabi. Tapi hukum melaksanakan sholat maghrib adalah wajib. Kita sholat tahajud gak? Tahajud sunnah nabi bukan? Sunnah karena disandarkan kepada nabi ya. Tapi hukum pelaksanaannya tidak wajib. Itu hukum pelaksanaannya adalah mandub. Mandub itu ya, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ada lagi makan minum. Ya Nabi makan minum kan ya. Nah, motong rambut, motong kumis, ya itu adalah basyariyah. Ya, itu sunnah Nabi juga, tapi tidak wajib dan tidak mandub. Itu hukumnya mubah ya. Hukumnya apa? Mubah. Ada sunnah Nabi yang haram. Contoh, Nabi menikah ya, istrinya berapa? Istrinya berapa Nabi? 9 ya, sampai pernah 9. Kalau dikumpulkan semua lebih dari itu. Dalam satu masa pernah sampai 9. Sunnah Nabi bukan? Disandarkan kepada Nabi bukan? Tapi boleh kita ikuti? Tidak. Artinya jangan semuanya harus nyunnah gitu. Jangan semuanya harus nyunnah. Kalau kita mentoknya cuma sampai 4 ya, nggak boleh sampai 9 ya, meskipun keturunan Rasulullah Habib misalkan, tetap aja nggak boleh ya, tetap aja tidak boleh ya, karena itu ikhtisas lin Nabi, itu khusus hanya untuk Nabi. Maka jangan kemudian sampai ada lagi di tengah-tengah kita yang memaksakan kehendaknya untuk ikut pendapatnya atau menyalahkan kelompok lain untuk ikut kelompoknya. Jadi sudah tidak ada masanya zaman sekarang seperti itu. Ya. Itu zaman dulu lah, zaman dulu ya bolehlah silakan. Zaman dulu ribut-ribut masalah kunut ya. Ribut-ribut masalah kunut. Sekarang mah sudah mulai pada cerdas umat Islam itu ya. Kenapa? Karena ada kepentingan di situ. Saya yakin pasti ada kepentingan dari musuh-musuh Islam untuk memecah belah umat Islam ya, dengan event-event apa saja, maulidan lah diributin, nanti ada lagi nih Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj bulan Rajab diributin lagi, masuk bulan Ramadan antara yang 8 rakaat sama yang 20 rakaat ribut lagi.
Nanti penentuan bulan Idul Adha, Idul Fitri, ribut lagi. Memang ada yang bikin ribut itu. Padahal ya biasa saja, kita tanggapi biasa saja, tidak usah ribut-ribut. Jadi kalau memang kemarin ada yang zikir, ada yang zikiran, ada yang muhasabah di malam pergantian tahun miladiyah, tidak apa-apa. Karena apa? Karena muhasabah itu tidak ada batasan waktunya. Sekarang pun kita muhasabah tidak masalah. Ya. Zikir, baca doa, tidak ada batasan waktunya. Paling hanya etika saja. Jangan zikiran di kamar mandi misalkan, ya. Sambil ngeden, sambil zikir. Nah, itu kan melanggar etika tuh. Ya, jadi hanya etika saja itu. Ya, tidak tepat gitu. Tapi kalau ya di hari tertentu, di waktu tertentu tidak masalah lah. Jangan kita terjebak kepada pendapat-pendapat yang provokatif untuk kemudian memecah belah umat Islam. Ya silakan saja. Yang mau muhasabah silakan, yang tidak mau juga silakan. Kan enak kalau kayak gitu ya. Karena masing-masing punya argumentasi. Nah, ini sempat kemarin ramai. Baik, pada malam ini kita coba sambung pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd. Pada pembahasan Kitabul Ghusl. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah untuk mengawali pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita yang menjadi wasilah kebersamaan kita di masjid ini, yang sudah mewakafkan untuk keberlangsungan masjid ini dan keberadaan masjid ini, ya mudah-mudahan yang telah meninggal dunia dimaafkan khilaf dan dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah kita semua dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaah dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Baik, ini tidak apa-apa, tidak ada proyektornya ya. Saya bacakan saja kitabnya. Kitabul Ghusli al-babul awal fi ma'rifatil amal fi hadhihi taharah. Jadi pada malam ini kita bahas tentang mandi wajib. Ya, ada beberapa bab yang berkaitan dengan tema ini ya. Bab yang pertama fi ma'rifatil amal fi hadhihi taharah, tata caranya bagaimana. Yang kedua fi ma'rifati nawaqidi hadhihi taharah, apa saja yang membatalkan mandi wajib kita. Wasalis fi ma'rifati ahkami nawaqidi hadhihi taharah ya. Dan nanti ya ini jadi ada tiga bab ini. Nah, nanti juga kita akan bahas fa'amma ala man tajib. Jadi pertama apa hukum mandi wajib, lalu kemudian kepada siapa diwajibkan ya, dan dalilnya. Wal aslu fi hadhihi taharah, terkait dalil yang membahas, yang menjadi pokok pembahasan dalam bab Kitabul Ghusl ini adalah surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Manakala kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan junub, maka bersucilah. Nah, itu. Nah, yang pertama adalah tentang kewajiban untuk mandi wajib ketika junub. Nah, ini sudah disepakati para ulama. Jadi hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu kemarin kita sudah bahas, diantaranya adalah buang air kecil dan buang air besar. Jadi meskipun namanya buang air besar, tetap saja namanya hadas kecil. Ya, jangan buang air besar lalu kemudian mandi besar. Nah, ya, cukup dengan wudhu saja.
Nah, hadas besar itu bagi kaum laki-laki jelas keluarnya al-mani, ya, keluarnya al-mani baik dalam mimpi basah ataupun ketika atau setelah berhubungan dengan istri. Sedangkan kalau untuk wanita, ya, mandi besarnya itu lil haid, ketika selesai haid, ya, wan nifas. Nah, lalu kedua, kepada siapa diwajibkan mandi wajib ini? Fa'ala kulli man lazimathu shalah, kepada siapa yang ingin melaksanakan salat. Ya, jadi bukan ketika misalkan kita baru tidur nih, tidur siang lalu kemudian keluar air mani, ya, mimpi basah kalau bahasa kita, harus langsung melaksanakan mandi wajib. Tidak. Jadi mandi wajibnya kapan? Kalau ingin melaksanakan salat, gitu. Jadi kalau ingin melaksanakan salat baru wajib. Jadi tidak langsung bersegera. Begitu. Jadi fa'ala kulli man lazimat hus shalah. Wala khilaf fi dzalik, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, wa kadzalika la khilafa fi wujubiha, dan juga tidak ada perbedaan pandangan terkait dengan kewajibannya. Wa dalailu dzalika hiya dalailul wudu bi'ainiha. Ya, dalil yang berkaitan dengan kewajiban mandi, ya, untuk melaksanakan salat, ya, sebagaimana juga kewajiban untuk berwudu sebelum melaksanakan salat bagi hadas kecil. Wa qad dzakarnaha, dan ini kita sudah bahas kemarin, ya, wa kadzalika ahkamul miyah, dan juga terkait dengan air kita juga sudah bahas pada waktu yang lalu. Baik, kita langsung saja masuk al-babul awal fi ma'rifatil amal fi hadhihi taharah. Tata cara mandi besar itu bagaimana? Nah, kita tidak bahas secara mendetail. Yang kita bahas adalah ada perbedaan-perbedaan pandangan kalangan para ulama terkait dengan hal ini saja. Ya. Al-mas'alatul ula, yang pertama, permasalahan yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah ikhtalafal ulama'u hal min syarti hadhihi taharah imrarul yad ala jami'il jasad. Nah, saya mau tanya dulu ke bapak-bapak. Cepat. Iya. Nah, bapak-bapak kalau mandi itu digosok-gosok badannya atau pakai shower atau digayung saja? Biasanya kalau di shower kan tinggal diri aja gitu, basah langsung andukan gitu, atau pakai gayung, ya, diem aja, guyur selesai, atau digosok-gosok biasanya mandinya, digosok, ya. Baik. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan imrarul yad ala jami'il jasad. Jadi kita tadlik gitu, ya, seperti berwudu. Kalau berwudu kan kemarin kita sudah bahas, ya, kalau ikut mazhabnya Syafi'i ya nggak bisa itu, misalkan cuci kaki cuman begini-begini doang di keran. Nah, enggak, harus di imrarul yad, harus ditadlik gitu kalau ikutnya mazhab Syafi'i. Nah, harus begitu. Begitupun muka, tidak bisa itu dengan dinyalahkan keran lalu kemudian atau di kolom diceburin, gelubak gitu. Kalau mazhabnya Syafi'i tidak bisa begitu. Jadi harus imrarul yad dengan tangan. Begitupun juga ketika tangan itu tidak bisa hanya itu kacang panjang ya. Tidak, tapi harus diimraril yad. Nah, jadi digosok-gosok. Nah, begitupun ketika kita mandi. Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan anna ifadatul ma'i kafiyatun fi dzalika. Cukup diguyur saja. Berbeda jadinya. Jadi kalau menurut versinya aktsarul ulama termasuk Syafi'i, ketika mandi tekniknya berbeda dengan berwudu. Jadi boleh-boleh saja nyalain shower lalu kemudian guyur selesai, langsung andukan.
atau pakai gayung, gebyur tanpa digosok-gosok, itu dibolehkan. Berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu versinya mayoritas ulama justru ditadlik. Kalau mandi ya tidak wajib ditadlik. Anna ifadatul ma'i kafiyatun fi dzalik. Cukup diguyur-guyur saja. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Lalu siapa yang mewajibkan harus digosok-gosok gitu? Ini adalah pendapatnya Malik. Pendapatnya siapa? Imam Malik. Nah, berarti biasa yang digosok-gosok itu ya mungkin merasa wajib karena mengikuti pendapatnya Imam Malik begitu. Lalu ternyata di mazhab Syafi'i, nah ini beda ya antara Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu adalah ada pendapat-pendapat ulama-ulama yang menisbahkan dirinya bermazhab Syafi'i, tapi berbeda pandangannya dengan Imam Syafi'i. Dan itu biasa saja. Di antaranya adalah ada Al-Muzanni. Al-Muzanni itu ulama besar pengikut Imam Syafi'i, tapi punya pendapat berbeda dengan Imam Syafi'i. Bagaimana pendapat Al-Muzanni ini? Sama dengan pendapat Imam Malik. Jadi harus diimror lihat. Nah, jadi kalau melihat kitab-kitab klasik, jadi biasa-biasa saja berbeda pendapat antara murid dengan guru. Biasa saja. Jadi tidak berpolemik. Ngakunya mazhab Syafi'i, tapi pendapatnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Itu biasa saja. Jadi bukan otomatis langsung keluar dari mazhab Syafi'i, tidak. Ya, karena bahkan Imam Syafi'i punya dua qaul, ada qaul jadid, ada qaulil qadim. Biasa saja. Nah, yang aneh di masa sekarang ada yang saling menyalahkan. Hanya beda-beda pendapat. Wah, salah itu. Ya, wah, sesat itu, guys. Hati-hati. Ya, tidak perlu ikut-ikutan kita. Kenapa? Karena menurut Imam Malik wa jullu ashabihi, pengikut Imam Malik yang disebut dengan Maliki, wal Muzanni min ashabi Syafi'i, mengatakan bahwa infatal mutahhira maudhi'un wahidun min jasadihi lam yumirra yadahu alaihi anna tuhrahu lam yakmul ba'. Dianggap tidak sempurna mandinya manakala ada salah satu anggota tubuh yang tidak basah terkena dengan gosokan tangan. Karena khawatirnya kalau hanya shower saja ada kepek misalkan yang gak basah gitu ya, dan lain sebagainya. Maka ada pertanyaan kadang di jamaah, bagaimana kalau mandi junubnya berenang? Mandi junubnya berenang, celempung ya, itu ya kan selesai basah semua ya, nggak guyur-guyur. Nah ini, tapi sifatnya tidak dianjurkan kalau airnya menetap. Airnya apa? Menetap, tidak mengalir, karena khawatirnya nanti ada kotoran-kotoran yang di situ menetap ya. Nah, kecuali bima'in katsir, airnya dianggap banyak seperti di danau tuh ya, silahkan saja di danau atau di mana tuh, Setu ya, itu kan banyak tuh dan ada alirannya biasanya. Baik, nah yang menjadi perbedaan ya, pokok perbedaannya adalah karena memang ada banyak hadis, banyak dalil yang berbicara seputar itu. Ajma'al ulama'u ala anna sifatat taharatil waridata min hadisi Maimunah wa Aisyah hiya akmalu sifatiha. Menurut para ulama yang mengatakan cukup dengan gebyur-gebyur saja, bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah istri Nabi wa Aisyah, ini adalah kalau mau mandinya sempurna. Kalau mau mandinya sempurna, pakai hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah dan Aisyah. Bagaimana bunyi hadisnya? Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi
bahwasanya Rasul ketika mandi junub itu memulai dengan yaksilul yadaih, mencuci tangannya, summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi, baru kemudian di sebelah kanannya, lalu kemudian sebelah kirinya, fayaghsilu farjahu, lalu membersihkan kemaluannya, summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, baru ditutup dengan berwudu, ya. Summa ya'khudhul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, lalu mengambil lagi air dengan gayung, ya, mencelupkan jari jemari Rasulullah, ya, baru ketika itu dipijat-pijat, kalau bahasa sekarang kayak dikeramas lah gitu. Maka kalau pagi-pagi bapak-bapak atau ibu-ibunya rambutnya basah, biasanya apa tuh? Nah, semalam kayaknya ada pertempuran. Karena memang harus basah tuh, ya. Nah, dipijit-pijit gitu. Ya tanpa sampo juga nggak apa-apa, yang penting dipijit-pijit gitu. Nah, summa yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafatin, lalu gebiar-gebuyur ke seluruh tubuhnya, ya, dengan 3 gayung, ghurafatin. Summa yufidul ma ala jildihi kullihi, ya, mengalirkan air ke seluruh kulitnya, dari kulit kepala sampai kulit kaki. Nah, hadis ini adalah hadis untuk mandi wajib secara sempurna. Mandi wajib secara sempurna, tapi bukan berarti wajib. Paham ya? Ini hanya sempurna saja, tapi bukan berarti wajib. Yang wajibnya hanya mengalirkan air salas hasayat itu. Tapi kalau mandinya mau sempurna, kayak tadi urutannya apa saja tadi? Cuci tangan, ya. Terus apa lagi tadi? Ya. Nah, itu ya. Jadi apa saja tadi? Cuci tangan dulu, kemudian gebiar-gebiur yang kanan dan yang kiri, lalu mencuci kemaluan, lalu apa lagi tuh? Wudu, ya. Setelah itu kemudian memasukkan tangan, ya, atau ngambil air dengan jari jemari, ya, lalu kemudian diurut-urut, ya, kepalanya seperti kita keramas, ya, lalu yusabbu ala ra'sihi salas, basahin dari kepala 3 kali, itu kan mengalir ke tubuh semua, ya, dan memastikan yufidul ma ala jildihi kullihi, basah dari kulit kepala sampai kulit kaki bawah. Itu yang sempurnanya saja. Ada yang mandinya seperti itu, mandi wajibnya. Nah, kalau yang mandi wajibnya seperti itu berarti sudah sempurna. Tapi bukan berarti tidak sah kalau hanya 3 kali gayung saja. Itu minimal, itu wajibnya begitu. Ya, kalau sampoan, ya, itu berarti sempurna gitu, ya. Sempurna, pakai sabun sempurna gitu, ya. Baik. Gimana? Baik. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi berwudunya itu adanya di tengah-tengah, ya. Berwudunya adanya di tengah-tengah, gitu. Hah? Tadi sebelum kan sudah iya, sudah. Baru kemudian berwudu. Betul. Nah, daripada kan saya pernah dengar aksan wudu dulu gitu. Saya makanya mau klarifikasi lebih baik yang mana maksud saya. Oke, baik. Jadi kalau ditanya mana lebih baik, apakah wudu dulu baru kemudian mandi, ya, ataukah wudunya ada di tengah-tengah, ya. Ini jadi bukan di penghujung, tapi adanya di tengah-tengah. Jadi keberadaan wudu kalau dalam hadis Aisyah itu setelah mencuci kemaluan. Jadi hadisnya kan gitu. Summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjuhu summa yatawadda.
Jadi setelah mencuci kemaluan baru kemudian berwudu. Ini kalau berdasarkan hadis. Ya, ini kalau berdasarkan hadis. Sedangkan pendapat yang mengawali dengan berwudu mungkin dia punya dalil yang lain. Nah, tapi kalau dalam kitab ini disebutkan ya hadisnya berriwayat dari Aisyah. Jadi Aisyah itu mungkin ya nontonin waktu Rasulullah sedang mandi junub, wajar istrinya. Nah kalau yang lain tahu dari mana Rasulullah mandi wajibnya begitu ya. Bahkan sering dalam hadis yang lain dikisahkan mandinya bareng ya, mandinya berbarengan begitu. Iya, mandi wajibnya bareng. Dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram itu bab mandi ya, bahkan dalam hadis Maimunah bahwasanya Maimunah itu mandi bifadlil ma. Jadi dengan air mandinya Rasulullah gitu. Jadi main guyur-guyuran gitu loh. Jadi boleh dipraktekkan saat nanti sebelum subuh ya. Jadi ya ada nggak kelar nggak kelar. Tapi ya boleh begitu. Jadi bukan berarti tidak boleh mandi dengan istri ya. Rasulullah juga begitu sama Aisyah sama Maimunah begitu. Iya. Baik, kita sambung ya permasalahan selanjutnya. Yang kedua, saya mau tanya antum, sebelum mandi wajib niat dulu atau tidak? Kalau wudu kita niat biasa, sebelum sholat juga kita niat. Nah kalau mandi kira-kira wajib niat atau tidak? Hah? Nah ini juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan niat itu menjadi syarat. Di antaranya adalah Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Abu Thawr, wa Daud, wa ashabihi. Wajib pakai niat. Ya, gimana niatnya? Niatnya gimana itu? Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalau pakai bahasa Arab gimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ya, begitu. Kenapa? Karena memang mayoritas ulama mengatakan wajib niat karena niat menjadi syarat sah mandi. Tapi ada juga ulama yang menyatakan annaha tujzi'u bi ghairi niyah. Ada yang mengatakan tanpa niat pun sudah boleh. Siapa dia? Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Imam Abu Hanifah. Kenapa kok terjadi perbedaan seperti ini? Karena sudah disepakati oleh para ulama setiap ibadah mahdoh sama seperti waktu wudhu kemarin kita bahas. Ibadah itu kan ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah ghairu ma'kulatil makna, ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal maksud, tujuan dan teknisnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang bisa masuk akal, bisa diterima. Kenapa kita beribadah itu? Seperti sholat ini jelas ibadah mahdoh. Sholat itu ibadah mahdoh. Maka akan sulit ketika menjawab pertanyaan kenapa kok maghrib 3 rakaat, subuh kok 2 rakaat, isya kok 4 rakaat. Akan sulit karena ini ibadah ghairu mahdoh, ibadah mahdoh yang ghairu ma'kulatil makna. Kenapa kok dalam sholat ada sujud ruku, sedangkan kalau dalam sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud? Akan sulit kita menjawabnya karena ini adalah ibadah mahdoh yang ghairu ma'kulatil makna, tidak bisa dicerna dengan akal. Kenapa tawaf harus 7 kali putaran? Akan sulit. Kenapa nggak cuma 3? Sulit kita menjawabnya. Satu-satunya yang bisa kita jawab ini karena sudah diperintahkan. Tugas kita mah taat aja, nggak usah banyak tanyaan gitu. Kenapa? Karena ini adalah ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh itu bisa dicerna oleh akal. Ya, contoh Allah memerintahkan kita kulu washrabu, untuk makan dan minum. Ini perintah loh. Berarti menjalankan perintah Allah adalah
ibadah. Sekarang saya tanya, Bapak kenapa kok mau makan dan minum? Bisa dijawab nggak kira-kira? Apa jawabannya? Ya matilah kalau gak makan minum, lapar nanti. Itu bisa dijawab, bisa dilogikakan. Maka itu disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Paham ya? Nah sekarang mandi itu ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh? Menurut versinya Syafi'i dan mayoritas ulama itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, oh ini mandi mah ibadah ghairu mahdoh. Kenapa? Karena bisa dicerna oleh akal. Buktinya apa? Buktinya gini, antum mau kondangan, ketemu banyak orang, belum mandi, gimana kira-kira rasanya itu? Nyaman tidak? Ketemu dengan pejabat tinggi, muka kucel, ya, apalagi habis berhubungan intim, ketemu presiden atau ketemu ya jangan tinggi-tinggi lah, ketemu wali kota misalkan. Nah kira-kira gimana? Risih nggak? Enakan mandi dulu biar seger. Apalagi menghadap Allah, pemilik alam semesta ini. Ilokan apa? Masih habis berhubungan intim langsung ketemu sama sang pencipta, nah gitu. Bisa dilogikakan menurut Imam Abu Hanifah. Maka menurut Imam Abu Hanifah termasuk wudu, mandi wajib itu tidak perlu niat karena dianggap ibadah ghairu mahdoh yang bisa makulatil makna. Seperti mana kita makan kan nggak perlu niat. Saya niat minum, kan nggak perlu niat gitu ya, gitu. Karena makan, minum, olahraga ya itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Baik. Selanjutnya, antum kalau mandi wajib itu kumur-kumur tidak? Istinsyak tidak? Sikat gigi? Wah ya udah lengkap tuh, bukan kumur-kumur lagi tuh ya. Nah, menurut antum istinsyak dan madmadah itu ya, masukkan air ke hidung dan juga kumur-kumur itu hukumnya wajib atau tidak? Ketika mandi wajib tidak? Tidak. Oke. Di sini juga ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ghairu wajibaini fiha. Istinsyak dan madmadah itu tidak wajib keduanya. Jadi hanya sunnah saja. Tapi ada yang bilang wajib. Siapa? Imam Abu Hanifah yang bilang wajib. Begitu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib kumur-kumur. Ini juga karena apa? Karena memang ada banyak hadis yang menceritakan tentang tata cara wudu dan mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya, ada hadis Ummi Salamah, ya, yang menyatakan laisa fihi amrun la bimadmadatin wala bistinsakin, karena dalam hadis Ummi Salamah dikatakan tidak ada perintah di dalamnya untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Sedangkan dalam persaksian dari yang lainnya bahwasanya Rasulullah istinsak dan madmadah. Maka diambil kesimpulan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, oh kalau mau sempurna pakai istinsak dan madmadah. Tapi kalaupun tidak istinsak dan madmadah tetap sah mandinya, begitu ya. Karena ada hadis Aisyah dan hadis Maimunah, keduanya istri Rasulullah yang menyaksikan langsung bagaimana mandi wajibnya Rasulullah, begitu ya. Nah, karena istri Rasulullah banyak yang menjadi saksi itu. Baik, jadi gitu ya. Nah, jadi versinya versinya Aisyah bahwasanya Rasulullah ketika mandi wajib beristinsak dan bermadmadah, kumur-kumur. Sedangkan persaksian Maimunah istri Rasulullah juga menyatakan bahwa Rasulullah tidak istinsak dan tidak madmadah. Jadi sifatnya tidak wajib. Ya. Baik. Ini versi para ulama. Jadi kalau ditanya apa dalilnya, ya emang begitu.
hadisnya banyak, sehingga satu kelompok ulama menggunakan hadis ini, satu kelompok ulama lain menggunakan hadis. Keduanya istri Rasulullah. Siapa yang benar? Ya dua-duanya benar lah. Gitu. Terakhir, wal mas'alatu rabi'atu ikhtalafu hal min syuruti hadhihi thaharah al-fawr wa tertib. Para ulama berbeda pendapat apakah mandi itu susunannya harus tertib. Tadi pertanyaan antum, Ustaz. Kalau ikut hadis Aisyah, wudunya itu adanya di pertengahan setelah apa? Mencuci kemaluan. Kalau tertib. Nah, pertanyaannya adalah harus tertib seperti itu atau tidak? Karena tadi beliau bilang ada yang mengatakan wudunya adanya di depan, ada lagi yang mengatakan wudunya adanya di paling belakang. Jadi wudu atau mandi itu ya, mandi wajib ini susunannya harus tertib atau boleh acak-acakan. Nah, inilah terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya. Kenapa? Karena melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu mahmulun alal wujub au alal nadbi. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah mandi wajibnya ini wajib kita ikuti atau itu bersifat sunnah saja? Itu susunannya itu wajib kita ikuti betul sama atau bersifat sunnah saja. Nah, gitu. Ya, ini yang jadi pokok permasalahannya. Itu yang disebut dengan nyunnah gitu ya. Mengikuti sunnah Rasulullah itu hukumnya wajib atau mandub. Kalau wajib tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Kalau mandub tidak dilaksanakan tidak dosa. Jadi ikut sunnah Rasulullah itu wajib atau tidak? Kira-kira menurut antum wajib atau tidak? Ayo. Ikut apa yang Rasulullah lakukan itu hukumnya wajib atau mandub? Wajib. Kalau wajib berarti selama ini mandi wajib antum tidak sah. Karena tidak sesuai susunannya. Iya. Ada nggak yang mengawali dengan cuci tangan dulu? Baru gebyar-gebyur kanan kiri. Baru mencuci kemaluan, baru kemudian berwudu. Ada nggak yang gitu? Habis berwudu gebyar-gebyur lagi 3 kali gayung. Ada yang begitu? Kalau mengikuti sunnah Rasul hukumnya wajib, berarti selama ini mandi wajib kita tidak sah. Ayo, itu resikonya. Ini resikonya. Sehingga para ulama ada yang mengatakan wajib tertib seperti halnya Rasulullah mandi wajib, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Aisyah tadi. Tapi ada yang mengatakan tidak wajib. Begitu. Ya. Jadi ada yang mengatakan kalau yang sempurna tadi ya itu bagus. Tapi bahkan kalau tidak sempurna seperti itu ada yang ditinggalkan. Yang penting sudah salah suhasayat, sudah 3 kali guyuran sudah dianggap mencukupi. Gitu ya. Bapak-bapak sekalian ya. Karena memang hadisnya Ummi Salamah, ini ada hadis lagi Ummi Salamah yang mengatakan apa? Innama yakfiki antahti ala ra'siki thalatha hasayatin. Ini sabda Rasul kepada Ummi Salamah. Ketika Ummi Salamah ingin mandi wajib, nanya ke Rasulullah, caranya gimana? Kata Rasulullah, innama yakfiki antahti ala ra'siki thalatha hasayatin. Cukup bagi kamu mengguyur 3 guyuran. 1, 2, 3. Kanan, kiri, tengah. Summa tufidil ma ala jasadiki. Jadi lalu dialirkan airnya itu ke seluruh tubuh. Artinya pastikan setiap kulit kita dari kulit kepala sampai kulit kaki ini basah semuanya. Summa yaqtadi at-tartiba bila khilafin baina ahli lughah. Bagi yang mengatakan wajib tertib, kenapa? Karena ada kata-kata summa, kemudian, maka wajib tertib, tidak boleh acak-acakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Sudah Isya?
Azan dulu? Ya. 2 menit lagi. Oh, di jam saya 19.28 ya. Baik. Silakan, mungkin kita diskusi lah, kita diskusikan biasanya gitu ya. Baik, silakan. Fadal. Selama ini kita mau melaksanakan sholat nih. Nah, wudhunya ini apakah kita pada saat setelah mandi kita wudhu lagi sholat atau wudhunya dari waktu kita? Baik. Nah, terima kasih. Jadi ini tergantung keyakinan antum. Apakah ritual wudhu antum dalam mandi itu termasuk ritual mandi, atau wudhu itu terpisah dari mandi? Ya, jadi begini. Bagi antum yang meyakini bahwa ritual wudhu antum dalam prosesi mandi ini adalah ibadah tersendiri, jadi selesai mandi lalu kemudian berwudhu, maka cukup sudah. Tapi bagi antum yang meyakini wudhunya saya dalam prosesi mandi ini bukan wudhu, tapi mengambil kesempurnaan mandi, maka nanti sebelum sholat wudhu lagi, gitu ya. Nah, bagi ulama yang meyakini bahwa sudah selesai mandi kita, dianggap sudah suci, maka tidak perlu wudhu lagi. Jadi tergantung bagaimana pendapat, gitu. Karena ada lagi bahkan yang mengatakan bahwa tidak perlu wudhu. Kenapa? Karena semua anggota wudhu itu sudah otomatis kena ketika kita mandi. Ya, ini lagi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau mau mengikuti pendapat yang lebih kuat, mandi ya mandi, nanti mau sholat wudhu lagi. Ini adalah pendapat yang paling aman, versinya Imam Syafi'i. Paling aman, karena Imam Syafi'i terkenal dengan ikhtiyatnya, dengan kehati-hatian. Tapi tetap saja silahkan mau ikut pendapat yang mana, gitu ya Ustaz ya. Baik, sudah titit deh ya, Masya Allah. Silakan mau azan dulu, silakan. Alhamdulillah. Sampai jam berapa Ustaz? Silakan, mungkin ada pertanyaan lainnya, silahkan. Tentang wudhu atau tentang mandi wajib atau tentang yang lain? Maaf, kurang jelas. Berubah itu yang disunahkan wudhu gitu kan. Oh iya. Keterangan mandi wajib dijatuhkan wajib karena sholat gitu. Baik. Nah, ini pertanyaan lainnya. Ini nanti ada babnya setelah ini. Jadi setelah berhubungan suami istri, ya, apa yang kita harus lakukan begitu? Ya, kalau langsung mandi tengah malam kan gimana rasanya, apalagi di puncak. Nah ya, di Lembang lagi dingin gitu ya, masih jam 1 malam. Nah ini, jadi apakah langsung mandi, bagaimana baiknya, apakah cukup dengan berwudu? Nah, nanti ada pembahasan khusus setelah ini, mungkin bulan depan ya, terkait dengan dalil-dalilnya. Tapi secara singkat saja saya jawab bahwa memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan, mohon maaf ya, ini kan sudah nikah rata-rata ya. Jadi sebelum ronde kedua, jadi ada prosesinya dulu. Ya. Bahkan sebelum makan dan minum, setelah melakukan ronde pertama, aus mau minum, ada yang mengatakan minimalnya dicuci dulu kemaluannya dan berwudu, baru boleh makan dan minum. Ya,
Atau ingin lakukan ronde kedua, dicuci dulu, wudu, ronde kedua. Mau ronde ketiga, ya begitu lagi. Namun ada juga pendapat ulama lain tidak perlu, karena sifatnya tidak wajib. Ya, jadi mau ronde pertama, langsung ronde kedua, ketiga itu pun kalau kuat. ya tanpa ada jeda, ya itu silakan saja. Ini kaitannya dengan perbedaan. Nanti ada pembahasan khususnya, begitu. Jadi kalau mau ambil pengamalan, mau diamalkan malam ini, misalkan, ya saran saya dicuci dulu, ya kemudian rehat sejenak, barulah ronde kedua gitu ya. Ya, ngopi-ngopi dulu ya gitu. Gitu Zat ya. Ya nggak usah pakai tisu basah mubazir, masuk kamar mandi aja pakai sabun cuci ya. Nggak apa-apa. Fikih itu memang harus jelas Zat ya. Untung anak antum tidur tuh. Coba kalau nggak ikut nyimak dia. Baik. Silakan. Ada lagi yang lainnya? Iya, ada yang lainnya, silakan, terkait wudu atau mandi. Gimana Ustaz? Cukup? Baik, kita cukupkan ya, karena sudah jam 7:30 lewat. Tidak apa-apa, ini takhirul isya biasa ya. Yang penting jamaahnya ya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita kaji dari kitab Bidayatul Mujtahid ini, ya mungkin untuk bab mandi bisa 1 atau 2 pertemuan lagi ya untuk tuntasnya. Jadi kalau nanti ketika praktek ya mandi wajib pagi ini menemui kendala, ya bisa ditanyakan bulan depan mungkin ya. Ternyata baru ingat, ada permasalahan nih ya di mandi wajib. Nanti bisa kita sambung di bulan depan. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur ya. Dimudahkan melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh barakah ini, insya Allah. Baik, kita tutup ya pengajian kita pada malam ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.